warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada subuh kali ini. Kalimat syukur yang selalu kita ucapkan kepada pencipta kita dan yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Semua nikmat yang kita miliki berasal darinya, yaitu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting untuk kita semuanya, berkaitan tentang tauhid, tentang akidah, khususnya tentang masalah cinta, yang ternyata dari sisi cinta saja bisa seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita tahu tauhid atau akidah yang benar merupakan satu hal yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dan tidak boleh seorang muslim dan muslimah melakukan kesyirikan, karena dosa syirik merupakan dosa yang paling besar dalam Islam, dan Allah paling murka ketika hambanya melakukan perbuatan kesyirikan. Bahkan kalau orang tersebut, hamba tersebut meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik yang belum dia taubat darinya, dengan melakukan perbuatan syirik besar yang dia belum pernah bertaubat darinya sampai dia wafat, maka Allah ancam dia dengan kekal di api neraka, dan Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tetapi Allah tidak memberikan ampunan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah. Allah tidak berikan ampunan kepada mereka kalau mereka tidak meminta ampun kepada Allah sebelum mereka meninggal dunia. Kita sering mendengar kata-kata syirik, tauhid. Lawan dari tauhid adalah syirik, lawan dari syirik adalah tauhid. Tetapi mungkin ketika kita membaca atau mendengar tentang syirik cinta, ini yang barangkali di antara kita terasa aneh. Syirik cinta, syirkul mahabbah. Syirik cinta bisa terjadi pada seseorang. Kapan itu? Ketika mereka lebih mencintai sesuatu selain Allah dengan kecintaan yang lebih tinggi, lebih besar, berada di atas yang paling tertinggi yang dia berikan kecintaan tersebut, dengan pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah. Itu namanya syirik cinta. Sekali lagi saya ulangi, syirkul mahabbah atau syirik cinta adalah memberikan suatu kecintaan yang seharusnya diberikan kepada Allah, kecintaan yang terbesar, tertinggi dan teratas, tetapi dia berikan kepada yang lain selain Allah, yang mana kecintaan itu bukan sembarang cinta, tapi cinta yang disertai pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah. Bapak Ibu sekalian, kita boleh mencintai siapa yang kita cintai. Kita boleh mencintai pasangan hidup kita, mencintai anak kita, mencintai barangkali sifatnya hal yang sifatnya duniawi, tidak terlarang dalam Islam. Bahkan Allah jadikan manusia itu memang senang dengan sesuatu yang dia inginkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Di surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-14. Allah berfirman bahwa dijadikan manusia itu senang dengan apa-apa yang dia inginkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan manusia itu terasa indah, terasa senang dengan apa-apa yang dia senangi. Dia cinta boleh.
Dia mencintai apa-apa yang dia senangi. Mungkin dari pasangan hidupnya wanita, mungkin dari anak-anaknya. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Dia mencintai harta yang banyak dari jenis emas, dari jenis perak, ya. Mungkin dia mencintai kuda pilihan, mungkin dia mencintai, ya, hewan ternak ataupun sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu merupakan kenikmatan hidup di dunia. Wa indallahi husnul ma'ab. Dan apa yang ada di sisi Allah pastilah lebih baik dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi Allah jelaskan dulu bahwa dijadikan terasa indah adanya keinginan untuk mencintai sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Boleh. Dan itu cinta berasal dari Allah. Kita mencintai istri, mencintai suami, anak, dan seterusnya. Allah sebutkan di situ. Di surah Ali Imran ayat ke-14. Tetapi yang Allah jadikan itu suatu dosa dalam masalah cinta, ketika cinta itu dipersembahkan kepada selain Allah, yang mana kecintaan tersebut merupakan kecintaan yang terbesar dan tertinggi dan teratas. Nah itu nggak boleh. Jadikan cinta kepada istri inilah yang paling besar di antara seluruh kecintaan. Nggak boleh. Cinta kepada anak merupakan cinta yang paling besar. Nggak boleh. Mereka kita cintai karena Allah. Mereka kita sayangi karena Allah. Semuanya yang sifatnya duniawi kita cintai karena Allah. Tapi tidak boleh mencintai mereka melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini namanya tauhid. Namanya akidah yang benar. Ketika kita mentauhidkan Allah, maka kita mempersembahkan rasa cinta kita yang tertinggi hanya kepada Allah. Ketika cinta yang tertinggi yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan diberikan kepada selain Allah, maka disitulah ada bentuk kesyirikan yang Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Tadi dibacakan oleh ustaz kita di surah Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia ini kata Allah, ada di antara manusia ini orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Tandingan-tandingan apakah bisa? Tidak akan mungkin selama-lamanya. Allah itu pemilik langit dan bumi, pemilik seluruh apa saja yang ada. Bahkan kita pun milik Allah. Surga dan neraka milik Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Tapi manusia ini bodoh. Suka mengambil tandingan-tandingan selain Allah dalam beribadah dan dalam mempersembahkan cintanya. Yang dicinta tersebut sekali lagi disertai dengan pengagungan dan ketundukan yang dia berikan kepada selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ini kata Allah, ada di antara mereka yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sekutu-sekutu Allah tersebut, mereka lebih mencintainya dibandingkan mencintai Allah. Atau mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut, tandingan-tandingan bagi Allah sama dengan cintanya seperti cintanya kepada Allah. Nah ini enggak boleh. Sekali lagi Allah katakan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut yang mereka cintai kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah, sama. Jadi gini Pak, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW, mereka itu mencintai Allah juga, mereka juga mencintai berhala-berhala, patung-patung, sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi dua-duanya dicintai, Allah juga dan yang lain pun mereka cintai sebagai sama-sama sesembahan. Nah, ini yang tidak boleh. Allah melarang. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah dan menyembah juga yang selain Allah, dan mereka berikan kecintaan yang sama. Ini saja terlarang. Apalagi kalau seandainya tandingan-tandingan tersebut lebih besar cintanya dibandingkan cinta kepada Allah, sama saja nggak boleh. Bisa dipahami Pak? Sama saja cinta kepada Allah sama dengan cinta kepada anak. Cinta kepada Allah sama dengan cinta kepada istri.
Cinta kepada Allah sama dengan cinta pada suami. Cinta kepada Allah sama cinta dengan kita, cinta dengan rumah kita dan lain-lain. Ini nggak boleh, sama saja tidak boleh. Itu namanya perbuatan syirik, syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Adapun orang-orang yang beriman, orang yang beriman kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Itu yang berbeda. Beriman di sini artinya bertauhid. Kita baca dalam kitab tafsir, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman artinya bertauhid, memiliki akidah yang benar, maka mereka cintanya kepada Allah luar biasa. Asyaddu, Allah katakan asyaddu, bukan sembarang cinta, Pak. Asyaddu, amat sangat besar cintanya kepada Allah, bukan sembarang cinta. Ini orang yang bertauhid. Kalau kita beragama Islam ini berlandaskan cinta, maka kita bisa istiqomah insyaallah. Kalau kita beragama Islam ini berlandaskan cinta, maka kita bisa khusyuk ketika sedang beribadah. Kalau kita beragama berlandaskan cinta, maka kita pun rela untuk berjuang dan berkorban apapun yang kita miliki. Apakah waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa pun kita berikan untuk Allah. Kenapa bisa ya? Karena cinta. Inilah Rasulullah dan para sahabatnya, mereka yang telah memberikan begitu banyak perjuangan dan pengorbanan sehingga Islam tersebar sampai hari ini. Kenapa mereka bisa seperti itu, Pak? Karena mereka cinta kepada Allah. Dan harus seperti itu. Wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencintai Allah dengan kecintaan yang terbesar. Tidak boleh dikalahkan dengan cinta kepada yang lain. Ya, jadi ini sebagai pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa cinta adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad di jalan Allah dan seterusnya. Dan konsekuensinya, kalau ada seseorang yang meletakkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, ternyata lebih di bawah dibandingkan cinta kita kepada hal sifatnya duniawi, maka Allah pun akan murka dan akan menimpakan musibah kepada orang tersebut. Kadang-kadang ada orang yang lebih cinta dengan pekerjaannya. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, maka mereka pun tidak datang ke masjid untuk menunaikan salat fardu. Allah memanggil, buktikan cintamu kepada Allah. Allah memanggil kita. Kita datang ke masjid untuk melakukan ibadah salat. Tetapi kita lebih cinta dengan pekerjaan kita. Tanggung nih belum selesai, tanggung belum selesai. Akhirnya zuhur jam 12, kita kerjakan zuhur jam 2 siang. Berarti orang itu tidak cinta kepada Allah. Hati-hati. Lama-kelamaan faktor cinta yang ada pada diri kita berkurang dan orang itu nantinya dikhawatirkan bisa keluar dari Islam. Selamanya kalau kita beragama tidak berlandaskan cinta, maka kita tidak bisa khusyuk ketika beribadah. Selamanya kalau kita beragama tidak berlandaskan cinta, maka kita pun berat untuk berjuang, berkorban, dan mau semangat beribadah selama kita hidup di dunia. Coba dengarkan firman Allah di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-24. Ini ayat gacuan kita, Pak. Ayat yang luar biasa ini, harus diketahui semua, karena ini ayat penentu apakah kita ini termasuk orang yang cinta kepada Allah atau tidak. Penentu. Ya Pak ya, pernah baca Pak ayat ini di surah At-Taubah ayat 24, di mana Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadan fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin."
Allah berfirman, katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang yang mengaku cinta Allah ini, yang memang harus mereka cinta Allah karena mereka muslim, karena mereka mukmin. Katakan kepada mereka, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, kerabatmu, harta yang engkau usahakan, perniagaan yang kamu takut terjadi kerugian di dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu tempati itu semua lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah akan mendatangkan keputusan kepadamu dengan adanya musibah. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang kafir dan orang munafik. Dalam Al-Quran kita baca, orang-orang fasik dalam berbagai macam ayat kita baca, Allah menjelaskan bahwa orang fasik itu adalah orang kafir dan orang fasik adalah orang munafik. Kaum muslimin, orang-orang mukmin, mereka bukanlah orang-orang yang fasik. Di sini Allah menjelaskan kepada kita beberapa yang lebih dicintai oleh manusia dibandingkan hal-hal yang lain. Dan kalau ini lebih dicintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah memberikan ancaman kepada kita bahwa Allah akan mendatangkan keputusannya dengan adanya musibah, dengan adanya azab, dengan adanya hukuman. Sekali lagi saya ulangi ya, katakanlah kepada mereka, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, lalu kemudian saudara-saudaramu, istri-istrimu, pasangan hidupmu, ya, baik laki maupun perempuan, pasangan hidup, kemudian keluarga dan kerabatmu. Allah sebutkan beberapa ya, enggak semua, tapi inilah yang lebih biasanya dicintai oleh manusia, dari bapaknya, anaknya, saudaranya, pasangan hidupnya, kerabatnya, harta yang dia usahakan, perniagaan yang dia khawatirkan terjadi kerugian di dalamnya, dan rumah tempat tinggal yang mereka tempati itu semuanya lebih mereka cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Lebih mereka cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Maka tunggulah, kata Allah, Allah akan memberikan keputusannya kepada mereka, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir mereka itu, Yahudi dan Nasrani, tapi mereka mengakui bahwa mereka mencintai Allah. Bahkan mereka mengatakan, kami itu anak-anaknya Allah, kami ini adalah kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Allah katakan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang yang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah tentunya mengikuti Rasulullah SAW. Meskipun pengakuan dan klaim, barangkali di antara kita, Pak, ketika ditanya, Anda cinta nggak sama Allah? Ya cinta dong, masa nggak cinta? Kita kan Muslim. Oh ya? Mana buktinya? Ini bukti yang harus kita tunjukkan. Sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Ngaku klaim doang, tapi Allah enggak mengakui kecintaan mereka karena mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kami ini adalah anaknya Allah, kami ini adalah kecintaannya Allah, kekasihnya Allah. Kata Allah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kamu betul-betul anaknya Allah dan kekasihnya Allah, lalu kenapa Allah memberikan hukuman siksaan kepada kalian? Memberikan hukuman dan siksaan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau memang betul kekasih, nggak mungkin Allah memberikan azab kepada mereka. Bal antum basyarum mimman khalaq. Tapi kalian itu hanyalah manusia biasa, sama seperti yang lain di antara hamba-hamba yang Allah ciptakan. Itu di surah Al-Ma'idah ayat ke-18. Jadi tahukah engkau apa itu syirik cinta? Syirik cinta adalah ketika seseorang mempersembahkan
rasa cintanya yang terbesar dan tertinggi yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah, maka itulah yang dinamakan syirik cinta. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, di mana Allah ternyata tidak mau ketika hambanya itu memberikan kecintaan yang terbesar dan tertinggi kepada selainnya. Berarti kita pun tidak boleh seperti itu. Kalau betul-betul kita ingin menjadi seorang muslim yang Allah cintai, bagaimana meraih cintanya Allah? Maka persembahkan cinta kita kepada Allah. Insya Allah orang seperti itu akan mudah untuk ikhlas, akan mudah dia sabar, akan mudah dia istiqomah, akan mudah dia khusyuk, akan mudah dia berkorban, berjuang, dan doanya insya Allah lebih cepat dikabulkan oleh Allah, karena dia mencintai Allah dengan kecintaan yang terbesar, dan Allah pun akan mencintai dirinya juga. Kalau dia memberikan cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sedikit dan kecil, bahkan lebih cinta kepada selain Allah yang lebih besar, maka enggak mungkin Allah akan mencintai dia, dan bahkan bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa syirik. Dan bentuk cintanya Allah kepada seseorang tidak identik dengan harta benda. Oh, dia ini orang kaya, buktinya dia ini adalah orang yang Allah cintai, adalah dia ini orang kaya. Apakah begitu? Tidak. Allah cinta kepada dia, buktinya apa? Dia sehat terus. Allah cinta kepada dia, buktinya apa? Dia kaya raya. Bukan begitu. Tanda-tanda Allah cinta kepada seseorang tidak identik dengan harta maupun kesehatan. Banyak orang kafir yang kaya dan sehat, tapi apakah Allah cinta kepada mereka? Tidak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Imam Al-Hakim dan lain-lain. Nabi mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man ahabbah. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ini, Allah berikan dunia itu kepada siapa? Kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Allah berikan sama. Yang kafir maupun muslim, sama-sama Allah berikan mereka dunia ini. Tetapi kata Rasulullah, Allah tidak berikan iman. Allah tidak berikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Mau yang mana, Pak? Mau iman apa mau dunia? Mau dunia apa mau iman? Dua-duanya. Masya Allah, nggak mau rugi sedikit pun ya. Mau iman apa mau dunia, Bu? Dua-duanya. Dunia mau juga, iman mau juga. Kalau suruh pilih salah satu, nggak mau pilih salah satu. Innallaha yu'tid dunia. Allah memberikan dunia kepada siapa? Kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Sama, mereka juga diberikan. Makanya jangan heran ketika ada orang-orang di luar Islam yang tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan mempersembahkan cinta yang terbesar dan tertinggi kepada selain Allah. Mereka jadikan sesembahan-sesembahan yang lain, tapi Allah berikan dunia juga kepada mereka, kesehatan, ya mungkin ada anak segala macam, tapi Allah tidak berikan iman. Wala yu'til iman illa man ahabba. Allah tidak berikan iman, tauhid, akidah yang benar kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia beriman, dia menjadi mukmin, bahkan bertakwa, itu menunjukkan Allah mencintainya. Dia bertakwa, pasti Allah mencintainya. Karena innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin. Tapi kalau dia adalah orang kafir, dipastikan bahwa Allah tidak akan mencintainya. Termasuk tadi orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku mengklaim bahwa mereka mencintai Allah. Ternyata Allah bantah, turun ayat tentang mereka untuk mengatakan bahwa mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, di antara kaum muslim ini bisa jadi ada orang-orang yang tetap istiqomah di atas keislaman, ada juga orang-orang yang murtad bahkan keluar dari Islam.
Kalau mereka keluar dari Islam, maka tidak ada kerugian bagi Allah. Bagi Allah ketika ada satu persatu manusia ini keluar dari Islam, awalnya dia Muslim, tidak ada sedikit pun kerugian bagi Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Semuanya manusia beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Karena Allah memang sudah sempurna. Semua orang di muka bumi ini kafir semua, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Manusia mau kafir dan beriman, tetap saja Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah nggak butuh pada manusia, manusia yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kalian itu yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kalian. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kita yang butuh, kenapa sombong? Apalah artinya kekayaan yang kita miliki, apalah artinya kedudukan yang kita miliki, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Orang yang Allah cintai, orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, dan dia menghinakan, menundukkan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Allah sebutkan di surah Az-Zumar ayat ke-67 bahwa ada di antara manusia ini yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dia mengatakan Allahu Akbar, padahal dia sebetulnya hanya lisannya saja bertakbir, Allah Maha Besar. Tapi ketika azan berkumandang, tidak sholat bagi laki-laki di masjid. Ketika Allah memanggil, menyeru dengan begitu banyak perintah, maka dia pun tidak mau melakukannya. Ketika Allah menyeru untuk menjauhi berbagai macam larangan, maka dia pun tidak mau meninggalkan larangan-larangan tersebut. Berarti orang tersebut adalah orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang Allah cintai? Allah sebutkan di surah Al-Maidah. Bapak Ibu mau nggak dicintai oleh Allah? Mau dicintai oleh Allah? Coba kalau bapak dicintai oleh istri, seneng banget kan ya? Anak suka cinta bapak, istri juga cinta, istri juga gitu. Kalau suaminya mencintainya, senang sekali. Kalau ini Allah yang mencintai kita, subhanallah. Ini adalah kesenangan yang terbesar. Tidak ada kegembiraan dan kebahagiaan yang tertinggi dan terbesar selain cintanya Allah kepada hambanya. Itulah surga dunia. Bapak pengen masuk surga di akhirat? Ibu kepengen? Kalau kita kepengen masuk surga di akhirat, syaratnya adalah kita dapatkan dulu surga yang ada di dunia. Di mana Pak? Komplek Pesona Kayangan? Di mana surga dunia? Hah? Di rumah? Oh, di rumah kita surga dunia. Baiti Jannati. Baiti Jannati, maaf, sebetulnya itu salah. Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku, itu keliru. Saya nggak setuju dengan perkataan seperti ini. Kenapa? Yang namanya surga itu bukan di rumah doang. Di jalanan kita mendapatkan surga dunia, di pasar kita mendapatkan surga dunia, di rumah, di mal, di pekerjaan, di mana saja kita berada selalu mendapatkan surga dunia. Apa itu? Cintanya Allah kepada kita. Itu surga dunia. Kalau kita katakan rumahku surgaku, berarti cintanya Allah jadi rumah doang. Ketika kita di pasar, nggak dapat. Ketika di jalanan, nggak dapat. Di pasar, di mal, di mana, perkantoran, surga, baiti, rumahku, surgaku. Jangan jadikan rumah saja, tapi di mana saja kita berada, itulah surga kita. Paham Pak? Di mana saja kita berada, itulah surga kita. Apa itu? Surga dunia. Sebelum mendapatkan surga di akhirat, Allah katakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka mereka mendapatkan 2 surga. Orang yang takut dengan Allah, takut ini menimbulkan cinta, dan cinta merupakan bentuk penghambaan yang paling Allah cintai. Orang yang takut kepada Allah, mereka mendapatkan 2 surga, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? 2 surga yang Allah berikan kepada seorang hamba gara-gara dia takut, yang melahirkan cinta yang besar kepada Allah, yaitu surga dunia dan surga di akhirat. Dua-duanya dia dapat. Kalau kita ingin mendapatkan surga di akhirat, maka kita masuk dulu surga yang ada di dunia, yaitu apa? Cintanya Allah kepada kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita cinta kepada Allah, dan kita berikan kepada Allah cinta itu dengan kecintaan yang terbesar dan tertinggi. Dan jangan ada di situ syirkul mahabbah, jangan ada syirik cinta. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa di dunia ini ada surga. Inna fid dunya jannatun, sesungguhnya di dunia ini ada surganya. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia, maka dia pun tidak akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Kalau kita selama ini berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu berupa apa, Pak? Berupa apa kebaikan di akhirat? Berupa surga. Di akhirat cuma 2, surga dan neraka. Ya pasti baiknya di mana? Ya di surga. Berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat berupa surga yang ada di akhirat. Kebaikan di dunia berupa apa? Berupa surga juga, surga yang ada di dunia. Masya Allah, ini yang barangkali belum diketahui oleh kita. Ternyata kita minta atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa itu? Kebaikan macam-macam. Mungkin kesehatan, nikmat hidup segala macam. Tapi ada surga, nikmat yang terbesar di antara seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini adalah cintanya Allah kepada kita. Itulah nikmat yang terbesar, kebaikan yang terbesar. Dan kalau Allah mencintai seseorang, karena dia pun mencintai Allah dan tidak ada syirik cinta di situ, maka dia mendapatkan surga dunia. Surga dunia dia dapatkan sebelum dapatkan surga di akhirat. Kebaikan di dunia dia dapatkan sebelum kebaikan di akhirat. Orang yang mendapatkan cinta Allah di dunia, hidupnya tenang, wajahnya bercahaya, dia mendapatkan pertolongan, dia mendapatkan kemudahan, dia mendapatkan perlindungan, doanya lebih cepat dikabulkan. Kenapa? Allah mencintainya. Tentunya dengan mencintai Allah ini perlu dibuktikan dengan cara apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman di surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, surah Ali Imran ayat 31. Katakan, Allah perintahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, qul, katakan, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ketika kita mengaku kaya mencintai Allah dengan kecintaan yang terbesar, oke? Yang paling atas, oh iya, yang paling tertinggi kecintaan saya kepada Allah. Kata Allah, buktikan, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah, bukti cintamu kepada Allah. Kalau kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah pun akan mencintaimu. Kalau kamu mengikuti Rasul dalam akidah,
dalam ibadah, dalam cara beragama, maka niscaya Allah mencintaimu dan akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya Pak ya, Ibu sekalian, kita mengikuti Rasulullah, siap? Siap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harus, wajib kita pertahankan, kita usahakan sampai kita meninggal dunia. Kita ini kan mau selamat, mau bahagia, maka tidak bisa dengan cara yang lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti beliau, Allah akan mencintai kita. Itu bentuk cintanya kita kepada Allah, adalah dengan mengikuti beliau. Kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita tidak dianggap mencintai Allah. Dan ini kita semua sampaikan berdasarkan dalil-dalil tadi dari ayat Al-Quran maupun hadis, sehingga kita bisa tahu, oh beginilah, kalau begini berarti bertauhid, beriman, kalau begini berarti ada kesyirikannya, dan ini syirik cinta. Kesyirikan itu macam-macam bentuknya, ini baru satu yang kita bahas tentang syirik cinta, dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik dengan model seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak minta kepada Allah, berdoa dengan doa minta agar Allah mencintai kita? Selama ini pernah nggak berdoa minta agar Allah mencintai kita? Karena kita ingin agar Allah mencintai kita sehingga kita mendapatkan surga dunia. Dan kalau Allah mencintai kita, berarti cinta kita diterima. Kalau kita mencintai, mengaku, mengklaim mencintai, ya itu kan kata kita. Bagaimana kata Allah? Maka kita ingin, ya Allah, berikanlah cintamu kepadaku. Pernah gak? Rasul itu sudah cinta belum kepada Allah? Rasul sudah cinta kan kepada Allah, tapi tetap Rasul minta agar Allah mencintai beliau. Masya Allah, udah benar cintanya kepada Allah, tapi tetap beliau minta agar Allah mencintai beliau dengan doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai seluruh amalan yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Bagus gak Pak? Bagus ya? Pernah gak berdoa seperti itu? Kenapa belum? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak belajar? Kenapa malas? Dikejar terus ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Kalau doa ini dikabulkan Pak, Masya Allah, surga dunia kita dapatkan. Ya Allah, aku mohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai seluruh amalan apa saja yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Masya Allah, hebat ini doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sudah mencintai Allah dengan benar, Allah pun mencintai beliau, tapi tetap beliau berdoa dengan cara seperti ini. Pelajaran buat kita. Ya Allah, aku mohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai seluruh amalan yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Jadi kalau ada perintah, sami'na wa ata'na. Kalau ada larangan, sami'na wa ata'na. Mudah, ringan untuk melakukan semuanya. Kenapa? Karena Allah bantu dia mencintai seluruh amalan yang dapat mendekatkan diriku kepadamu, mencintai perintah, dan dia pun siap untuk menjauhi larangan karena Allah selalu membantunya. Azan di mana itu? Subuhnya kesiangan. Di mana itu Pak? Oh di Mekah. Ya subhanallah ya. Ini tolong dihafalkan doanya ya Pak ya. Allahumma inni
as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika. Pendek, Pak. Tolong dihafalkan. Sekarang gini, ibu pernah gak ngomong sama suaminya, aku mencintaimu karena Allah? Pernah gak ngomong sama suaminya, aku mencintaimu karena Allah? Gak pernah, Ustadz. Kenapa? Nanti suaminya GR. Lalu pernah gak suami ngomong sama istrinya, aku mencintaimu karena Allah? Pernah gak kita sebagai suami ngomong sama istri kita, aku mencintaimu karena Allah? Mencintai boleh, tapi mencintai karena Allah itu beda. Ibadah itu nilai plus, pahalanya besar. Kita mencintai apa saja karena Allah, kita membenci apa saja karena Allah, kita menolak karena Allah, memberi karena Allah. Kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menerima karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Semuanya karena Allah. Itu namanya cinta. Bukan karena sekedar hawa nafsu kita, tapi karena Allah menyukai, saya menyukai. Karena Allah membenci, saya benci. Benci dan cinta kita karena Allah. Masya Allah, itu baru mukmin. Bisa nggak seperti itu, Pak? Ibu, ketika Allah mencintai sesuatu, kita sebetulnya, wah ini Allah cinta ya, tapi kita nih maunya yang ini, Allah maunya yang ini. Gimana nih? Mana yang kita kalahkan? Karena kita, Allah maunya yang A, kita maunya yang B. Allah mencintai yang A, yang B kita kalahkan, kita mencintai yang A, karena Allah mencintai ini. Allah membenci ini, tapi kita suka. Tapi kita hilangkan keinginan kita, kita lebih benci dengan apa yang Allah benci. Itu namanya cinta yang sebenarnya. Tidak ada syirik di situ. Tapi kalau Allah cinta, kita benci. Yang Allah benci, kita cinta. Hati-hati. Berarti di mana posisi cinta kita? Kalau seseorang istri bicara kepada suaminya, aku mencintaimu karena Allah, maka apa jawaban suami, Pak? Kalau istri mengatakan, aku mencintaimu karena Allah, apa kata suami? Yes. Bukan begitu, itu salah itu. Apa kata suami? Atau suami ngomong sama ibu, aku mencintaimu karena Allah. Apa jawaban ibu? Barakallah. Apa lagi? Tadi yes. Terus barakallah. Apa lagi? Subhanallah. Aku mencintaimu karena Allah. Allahu Akbar. Kaget-kaget aja loh. Tumen-tumenan ini puluhan tahun udah nikah gak pernah ngucapin kayak gini. Apa jawaban kita? Ada jawabannya, ada. Diajarkan oleh syariat. Nabi mengajarkan. Nggak boleh kita menjawab dengan jawaban yang nggak bagus. Apa jawaban yang Nabi ajarkan? Aku mencintaimu karena Allah. Kita jawab, insya Allah. Salah juga. Aku mencintaimu karena Allah. Hah? Na'udzubillah. Nggak boleh juga. Aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Nggak boleh. Nggak, bukan itu jawabannya. Kata Nabi, kalau ada orang yang mengucapkan kepadamu bahwa dia mencintaimu, uhibbuka fillah. Masya Allah, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maka balaslah dengan ucapan, ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu. Jawabannya apa? Aku mencintaimu karena Allah, maka balas, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Oh, gitu Pak. Bukan yes. Aku mencintaimu karena Allah, kata Nabi, balas, ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud.
Keterangannya ada dalam Sahih Sunan Abu Daud. Nabi mengatakan kalau seandainya kita mendapatkan perkataan dari seseorang, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka berikan balasan, ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Masya Allah. Kita belum pernah mempraktekkan ya, puluhan tahun berumah tangga, puluhan tahun kita berumah tangga, belum pernah mengatakan kepada pasangan, aku mencintaimu karena Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu ucapan yang pertama kali kita ucapkan ketika selesai akad nikah. Kita ketemu sama istri di kamar, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sunnahnya kan begitu. Setelah selesai akad nikah ya mungkin sibuk dengan resepsi segala macam, pokoknya selesai itu kan pulang ke rumah. Pulang ke rumah kan masuk kamar, ngapain masuk kamar? Masuk kamar ngapain? Sholat sunnah dulu, ya, jangan yang lain dulu. Ini sunnahnya yang jarang diamalkan. Masuk kamar, mungkin ada wudhu dulu ya, kalau emang belum, maka sholat sunnah 2 rakaat. Suami depan, istri belakang, sholat sunnah 2 rakaat. Ini disunnahkan. Selesai sholat, ngomong dulu. Ada muqaddimah. Ada muqaddimah. Apa itu? Aku mencintaimu karena Allah. Jika engkau semakin cinta kepada Allah, aku pun semakin cinta kepadamu. Wow. Gimana? Pernah? Kalau belum, ulang lagi. Ulang lagi dengan pasangan yang lama maksudnya. Bukan pasangan yang baru. Ulang lagi dengan pasangan yang lama. Ibu-ibu langsung gak senang itu. Wah, ulang lagi. Ulang lagi, nambah lagi dong. Enggak bu. Maksudnya ulang lagi dengan pasangan yang lama gitu. Ya, selesai sholat ngomong, uhibbuki fillah. Kalau perempuan kan uhibbuki. Laki-laki uhibbuka. Aku mencintaimu karena Allah. Dan aku akan semakin mencintaimu, menyayangimu selama engkau cinta kepada Allah. Tetapi kalau engkau semakin jauh dari Allah, aku pun akan semakin benci kepadamu. Waduh, begitu istri tadi mendengar, Masya Allah, suami saya kok begini. Maka istri tadi ngomong begini, kalau begitu, aku pun juga uhibbuka fillah. Aku pun mencintaimu karena Allah. Balas-balasan. Bukan balas berpantun-pantun. Aku pun mencintai karena Allah. Dan kalau engkau semakin cinta kepada Allah, aku pun semakin mencintaimu dan semakin menyayangimu. Masya Allah, ini harmonis luar biasa. Rumah tangga seperti ini, rumah tangga berdasarkan cinta dan tidak ada kesyirikan. Gimana? Dulu belum ya? Perlu diulang kembali, nggak apa-apa, tapi dengan pasangan yang lama, jangan dengan yang baru, ya. Diperbaharui. Ya subhanallah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, untuk yang ingin bertanya, dipersilakan kepada Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Ustadz. Mohon penjelasan lanjutan. Ada 2 hal. Apakah itu perorangan, keluarga, atau suku atau bangsa. Yang pertama, dia selalu mendapat kesulitan, bahkan penindasan, bahkan penderitaan. Sebagai contoh, saudara kita di Palestina, di mana-mana di dunia ini. Kemudian yang kedua, dia mendapat suatu nikmat karunia yang cukup besar. Dari sisi kesehatan,
kenyamanan, kedudukan yang tinggi, bahkan kelimpahan harta. Bahkan apalagi termasuk rekan kerja dan lain-lain semuanya. Nah, apakah ini bisa dikatakan suatu tidak dicintai atau bahkan yang tadi sangat dicintai? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Berkaitan dengan penderitaan atau beberapa hal yang sangat menyakitkan yang diterima oleh kaum muslimin yang ada di Palestina misalnya ya, di Palestina sana ataupun di negeri-negeri yang lain di mana mereka kaum muslimin hidupnya tidak nyaman ya, diintimidasi, diteror, dibunuh, dibantai segala macam. Apakah mereka termasuk orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah? Begitu Pak ya maksudnya? Perlu diketahui bahwa orang yang Allah cintai itu bukan berarti mereka itu orang-orang yang tidak pernah mendapatkan ujian. Orang yang Allah cintai justru paling banyak mendapatkan ujian. Ujian dan cobaan dari Allah pasti ada bagi orang-orang beriman. Apalagi kalau dia orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tahu dari mana kita? Tahu dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, Innal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya balasan pahala itu yang besar selaras dengan besarnya cobaan dan ujian. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai, maka Allah berikan kepada dia musibah. Allah berikan kepada dia ujian. Allah berikan kepadanya cobaan. Itu sebagai bukti cinta Allah kepada mereka. Jadi bukan sehat selalu, ya, nggak pernah ada gangguan-gangguan yang berarti di dunia ini semuanya tenang, mudah, ringan semua, tidak. Rasulullah itu orang yang paling Allah cintai. Tapi ujiannya banyak. Para sahabat itu adalah manusia-manusia yang bertakwa dan dicintai oleh Allah. Tapi ujiannya banyak. Dan memang Rasul mengatakan seperti itu, bahwa sesungguhnya balasan balasan dari pahala-pahala yang Allah berikan kepada seseorang sesuai dengan besarnya ujian. Dan ketika wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan apabila Allah mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka Allah pun akan memberikan ujian kepadanya. Faman, barang siapa yang ridha dengan ujian yang Allah berikan, Allah pun akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada Allah akibat ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jadi adanya penderitaan kaum muslimin di Palestina dan lain-lain, kalau kita melihat dari kacamata agama, syariat, itu tidak mesti identik bahwa mereka itu orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Belum tentu. Bisa jadi Allah mencintai mereka dengan ibadah yang mereka lakukan, perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, ketulusan, kesabaran. Bisa jadi mereka lah orang-orang yang Allah cintai. Kenapa? Buktinya Allah menguji mereka. Dan Allah lihat responnya seperti apa. Setelah diuji, bagaimana responnya? Apakah sabar? Apakah ikhlas? Apakah tulus? Apakah tidak buruk sangka kepada Allah? Nah, itu semua dilihat oleh Allah setelah terjadinya ujian. Jadi intinya adalah dimanapun kita berada, ujian itu berbeda-beda. Kadang-kadang nggak semuanya sama tiap-tiap manusia. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan segala macam. Intinya kalau dia mukmin, maka itu nilainya ujian. Jadi gini Pak, coba perhatikan ibu-ibu sekalian, ada 3 bentuk musibah. 3 bentuk musibah yang nilainya beda pada masing-masing orang. Pertama, musibah yang menimpa orang beriman itu nilainya
ujian. Pahalanya besar. Musibah yang menimpa orang kafir itu namanya balasan sementara sebelum balasan nanti di akhirat. Musibah yang menimpa seorang muslim yang jauh dari agama itu namanya teguran atau peringatan. Namanya sama, musibah. Tapi beda nilainya dalam pandangan syariat. Sekali lagi saya ulangi. Musibah yang menimpa orang-orang mukmin ya dengan penderitaannya segala macam ya, maka itu nilainya ujian. Dan ini akan berpahala yang besar dan itu bisa jadi Allah memang mencintai mereka dengan sengaja memberikan ujian agar mereka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, agar mereka terhapuskan dosa-dosanya dan seterusnya. Ini musibah yang menimpa orang mukmin namanya apa? Ujian. Yang kedua, musibah. Misalnya kemarin di tsunami kan, Aceh. Di tsunami itu yang muslim kena, yang kafir kena. Lalu kita katakan, wah mereka diazab semua itu. Wah nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan mereka diazab semua. Karena apa? Di sana ada muslim, ada kafir. Dan ada orang mukmin, orang bertakwa bisa jadi. Maka kita katakan musibah ada 3 penilaian. Pertama, musibah yang menimpa orang mukmin namanya ujian. Yang kedua, musibah yang menimpa orang kafir itu namanya balasan sementara. Kalau mereka tidak bertaubat, maka akan lebih datang lagi musibah berikutnya. Sebelum balasan yang sempurna nanti di akhirat, hukuman dan siksaan yang lebih dahsyat. Karena Allah mengatakan di surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat ke-21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, sungguh kami akan berikan kepada mereka orang kafir azab yang besar di dunia sebelum azab yang lebih besar lagi nanti di akhirat. Di dunia mereka diberikan azab dan hukuman sebelum azab yang lebih besar lagi nanti di akhirat agar mereka mau kembali kepada Allah. Balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Jadi musibah yang menimpa orang kafir adalah balasan sementara. Yang ketiga, musibah yang menimpa kaum muslimin biasa. Dia bukan mukmin, dia muslim. Kan beda antara muslim dan mukmin. Ya, KTP-nya saja Islam, dia muslim biasa, tapi dia enggak taat, banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak ditinggalkan perintah-perintah, maka dia muslim biasa. Nah, kalau ada musibah yang menimpa orang seperti ini, namanya apa? Teguran dan peringatan dari Allah agar dia mau kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan, adanya penderitaan, kemiskinan dan lain-lain itu dirasakan oleh banyak orang dari sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat juga banyak yang meninggal dunia, mereka mati syahid, mereka berperang, mereka miskin, susah hidupnya, padahal mereka itu Allah cintai, dapat surga dunia mereka. Tapi Allah tidak akan membiarkan hambanya seperti itu selama-lamanya. Ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin hanya sementara di dunia, dan mereka akan mendapatkan nikmat yang luar biasa nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun biasanya mereka mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Coba Bapak perhatikan, di Palestina itu dulunya mereka tidak ada gangguan. Datanglah negara Yahudi ini yang baru tahun berapa Pak? 1948 kan? 1948 dengan mendirikan negara Yahudi di situ. Coba bayangkan antara tahun 48 sama dengan tahun 2016, berapa tahun nih selisihnya? 48 2016 berapa tahun selisihnya? 68 ya. Dari tahun 48 berdirinya negara Yahudi, sekarang 2016. Selisih berapa? 68 tahun. Coba bandingkan dengan kondisi sebelumnya, berabad-abad kaum muslimin menguasai dunia. Pada waktu itu ada kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Berapa abad
7 abad sampai 8 abad. Di mana-mana kaum muslimin bebas untuk beribadah dan tidak ada gangguan. Sebelumnya lagi di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman khalifah setelahnya, dan terakhir khalifah Utsmaniyah. Turki itu sekitar 7 atau 8 abad. Bapak coba bandingkan kenyamanan yang mereka dapatkan kaum muslimin selama berabad-abad, lalu sekarang mereka diberikan sedikit ujian baru 68 tahun. Apakah kita menghabiskan ini nikmat yang lama kemarin? Itu yang pertama. Tentunya kita lihat, ternyata ujian sebentar ini nggak ada artinya dibandingkan yang Allah berikan kemarin, nikmat kepada kaum muslimin berabad-abad, lama sekali. Sekarang diberikan ujian. Kenapa? Karena waktu itu memang bergilir. Memang Allah sengaja pergilirkan itu. Adanya ujian, cobaan, ya, kenikmatan terus supaya diketahui iman seseorang. Benar nggak imannya? Kalau nggak ada ujian nggak ketahuan. Kita pun di sini Pesona Kayangan juga diberikan ujian. Cuman mungkin ujiannya berbeda dengan kondisi kaum muslimin di Palestina, ya. Ujian itu ada semuanya dan pasti ada bagi orang-orang yang beriman. Coba sekarang Bapak lihat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, Pak, ribuan tahun nggak punya negara. Ribuan tahun menderita. Ribuan tahun mereka berada di berbagai macam negara. Dari sejak zaman Nabi Sulaiman, dulu di zaman Nabi Daud mereka berjaya. Nabi Sulaiman mereka berjaya. Ketika, ini sejarah ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, maka kerajaan terpecah menjadi 2, satu di utara, satu di selatan. Yang di utara diserang oleh tetangganya, habis. Semua orang-orang masuk ke selatan, dan selatan pun diserang juga oleh negara tetangga. Semenjak itu orang Yahudi tidak lagi punya negara. Bertahun-tahun, berabad-abad, bahkan ribuan tahun nggak punya negara, terlunta-lunta, diusir sana, diusir sini, menderita sana, menderita sini. Maka coba kita lihat orang Yahudi, ada di Afrika, ada di Asia, ada di Eropa, kemana-mana. Kenapa? Ribuan tahun menderita mereka. Baru tahun 48 mereka mendirikan negara. Sekarang coba kita lihat penderitaan kaum muslimin cuma berapa tahun dibandingkan dengan penderitaan orang Yahudi. Berapa tahun? Jadi sejak zaman Nabi Sulaiman wafat sampai tahun 48, ribuan tahun. Enggak punya negara, diusir sana, diusir sini. Kenapa? Mereka kaum yang dimurkai oleh Allah. Allah melaknat mereka, Allah pun menyiksa mereka. Makanya dalam doa kita, ghairil maghdubi alaihim, ya Allah berikan kepada kami hidayah. Hidayah, ya, nikmat yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepadanya, jangan berikan kepada kami jalan yang salah, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai itulah orang Yahudi. Ribuan tahun mereka menderita. Tapi kalau kita bandingkan Palestina, cuma baru 68 tahun. Subhanallah, nggak ada artinya. Dan yang 68 tahun ini pun sampai hari ini tidak berarti itu Allah menghukum mereka, tapi bisa jadi Allah memberikan cintanya kepada mereka agar di antara mereka ada yang mati syahid. Orang yang mati syahid, subhanallah, mereka diampuni dosanya dan mereka langsung masuk ke dalam surga. Dan nanti insya Allah, demi Allah, kita yakin betul dengan perkataan Allah dan Rasulnya, bahwa nanti kaum muslimin akan kembali menguasai Palestina dan dunia ini semuanya. Ketika ada peperangan yang hebat yang terjadi di akhir zaman, kaum muslimin berperang kembali dengan orang Yahudi dan orang-orang kafir, dan ternyata Rasul mengatakan mereka akan mendapatkan kemenangan dan kembali kaum muslimin menguasai dunia. Kapan? Bukan sekarang, nanti pada waktunya. Yang jelas, apa yang terjadi di Palestina saat ini adalah ujian dari Allah dan ujian juga buat kita. Kita melihat di sana, lah katanya Islam benar ya, kok begitu? Allah diam aja, kok Allah nggak kasih pertolongan? Ujian buat kita. Kita buruk sangka atau tidak? Padahal kalau kita lihat sejarah, masya Allah kaum muslimin itu berabad-abad kita mendapatkan kemuliaan dan
kemenangan. Dan saat ini ujian, dan nanti akan kembali kaum muslimin memerangi mereka dan mendapatkan kemenangan insya Allah. Satu pertanyaan saja sudah 15 menit. Ya, Cukup Pak. Kelihatannya yang mendengar lebih capek ya dibandingkan yang ngomong. Mungkin satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Ibu-ibu, satu pertanyaan terakhir. Ya kalau nggak ada ibu-ibu ya bawa Pak. Ustaz, apakah duduk dan bersabar di dalam majelis ilmu seperti sekarang ini termasuk dalam mencintai Allah? Kalau misalkan iya, tolong Ustadz dijelaskan fadilah dari menuntut ilmu itu agar kita lebih semangat untuk menuntut ilmu. Syukur. Iya. Terima kasih. Masya Allah, bagus pertanyaannya ya. Apakah dengan hadirnya kita di tempat ini, duduk mendengarkan ya kajian, duduk di majelis ilmu merupakan salah satu bukti bahwa cinta kita kepada Allah dan kita harapkan Allah mencintai kita. Kita katakan, iya, insya Allah. Dengan kita mau sabar duduk di sini Pak ya, berlama-lama 1 jam lebih ini mendengarkan ocehan saya. Padahal bisa jadi Bapak udah tahu ayatnya semua ya, udah tahu hadisnya semua kan ya, masih mau juga mendengarkan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah, berarti bersabar. Kenapa? Karena pengen mendengarkan kembali ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, dan ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Ganjaran salat subuh berjamaah jelas, dan ganjaran menuntut ilmu juga jelas. Tapi harus sabar, sabar dan sabar. Karena semuanya perintah Allah itu perlu kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran maka kita tidak bisa melakukannya. Dan bagaimana kita bisa bersabar? Ya tentunya kita berjuang, berusaha, berniat, bertekad dan bersemangat untuk mempraktekkannya semaksimal mungkin. Apa kata Nabi? Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bapak jangan merasa, aduh capek ya, gerak sana, bergerak sini, padahal senderan loh, nggak ngomong. Sabar kita. Apa yang kita rasakan capek, lelah, letih, semuanya merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Karena kita sedang beribadah ini Pak, Bu. Kita sedang beribadah ini. Ibadah itu bukan hanya sholat subuh tadi saja. Kita duduk di sini mau mendengarkan kajian, berarti kita sedang beribadah. Karena apa? Sedang menunaikan perintah. Perintah yang wajib dari Allah dan Rasulnya. Berarti harus bersabar kita. Meskipun agak pegel-pegel, capek, duduk, segala macam, tapi kita ingin agar apa yang kita lakukan ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Yang membuat kita semakin cinta kepada Allah, dan Allah pun semakin cinta kepada kita. Karena untuk meraih cintanya Allah, nggak bisa kita hanya tiduran di rumah. Perlu berjuang dan perlu kesabaran. Termasuk capek, lelah. Kita ini cuma duduk doang Pak. Beda dengan kaum muslimin di Palestina, yang ada di Syria, yang ada di mana-mana. Mereka berjuang, berperang, berjihad fisabilillah. Capeknya lebih dahsyat. Kita cuma duduk doang pakai AC lagi, Masya Allah. Enak, dingin ya, Masya Allah. Di sana mereka kepanasan, kehujanan, capek, lelah, berkeringat, ditembak, luka, mati bahkan. Kita cuma begini aja, satu persatu pulang. Bukan, nggak nyinggung nih, nggak nyinggung, cuma nyindir. Nggak nyinggung, cuma nyindir. Kemana wae, satu persatu pulang. Nggak sabar, padahal inilah ganjaran yang besar. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Dengarkan, dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih,
Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mereka berkumpul dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran di antara mereka. Kalau mereka berbuat seperti itu, kata Nabi, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun akan menaungi mereka dan mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Keutamaan yang besar apa kecil, Pak? Pertama, majtama'a qaumun, kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum di masjid untuk mempelajari tentang dinul Islam ini, tentang Al-Quran dan Sunnah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Malaikat akan memberikan rahmat Allah kepada mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang ikut di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya. Ganjarannya jelas, pahalanya besar, dan semakin menumbuhkan cinta kita kepada Allah, dan Allah pun akan semakin cinta kepada kita. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang meskipun sedikit tapi continue, itu lebih Allah cintai dibandingkan amal yang banyak tapi setelah itu ditinggalkan. Continue kita, continue untuk taklim, ya, meskipun cuma seminggu sekali, tapi continue, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, bukan tiap hari. Nggak apa-apa, mungkin nggak bisa, nggak sempat, tapi continue, meskipun sedikit, tapi rutinitas, maka itu lebih Allah cintai dibandingkan amal yang banyak. Dari pagi ketemu pagi, ngaji 24 jam, habis itu ketemunya tahun depan ngajinya, tahun depan baru ngaji lagi. Ya untuk apa? Dengarkan perkataan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, khudhu minal a'mal ma tutiqun, khudhu minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, kerjakanlah amal-amal ini sesuai kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kerjakan amal ini, bersegera kita beramal sesuai kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa inna ahabbal a'mal ilallah madama wa in qalla. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan secara rutin, meskipun amal itu hanya sedikit, tapi rutin. Taklim cuma seminggu sekali, tapi rutin, itu lebih Allah cintai dibandingkan orang yang taklim cuma sebulan sekali atau setahun sekali. Ya, jadi marilah ya, sama-sama kita berusaha untuk bersabar menghadiri majelis taklim yang memang di situ ada majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, karena dengan pertemuan seperti ini mengundang rahmat Allah. Dengan pertemuan seperti ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan pertemuan seperti ini kita harapkan Allah memberkahi pertemuan kita, memberikan kebaikan-kebaikan, menguatkan iman, menambahkan ilmu kita, menambahkan semangat kita untuk mengamalkan Islam. Dan semoga dengan pertemuan seperti ini pun kita harapkan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ya. Makanya semangat kita dan terus berusaha untuk belajar. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukup ya, waktunya sudah semakin siang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup pengajian ahad subuh kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.